Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial, dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tahun 2001, khususnya dalam pasal 24B ayat 1. Semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal KYRI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KYRI, susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Biro Rekrutmen Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Biro Investigasi, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Biro Umum, dan Pusat Analisis dan Layanan Informasi. Halo, saya Christopher Nathanael Amir dari Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Bidang Perlengkapan dan Rumah Tangga, Subbidang Perlengkapan dan Pengadaan, sebagai peserta Latsar CPNS Golongan 2, Kementerian Sekretariat Negara tahun 2023. Dengan ini menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Pembuatan Microsoft 365 Site sebagai media permintaan pemeliharaan barang milik negara, teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Subbidang Perlengkapan dan Pengadaan pada unit kerja Biro Umum Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial secara garis besar memiliki tugas untuk menyusun rencana kegiatan sarana dan prasarana kantor, melaksanakan urusan pengadaan barang dan jasa, serta melakukan pengelolaan BMN. Nah, pengelolaan BMN yang optimal akan menertibkan administrasi pengelolaan BMN di Komisi Yudisial dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan pengelolaan BMN inventaris kantor. Sayangnya, proses pemeliharaan BMN khususnya BMN TIK masih kurang optimal karena permintaan pemeliharaan oleh pegawai masih dilakukan secara konvensional, sehingga masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti desktop, laptop, dan printer yang cepat rusak. Pemeliharaan yang tidak memadai ini mengakibatkan juga pada pembengkakan biaya perbaikan, penggantian barang baru, serta menurunnya kinerja pegawai. Isu ini juga berkaitan dengan Smart ASN, di mana ASN diharapkan memiliki kemampuan dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kendala tersebut, serta mempertimbangkan faktor penyebab, tingkat urgensi, keseriusan, dan pertumbuhan masalah, efektivitas, kemudahan, dan biaya, maka terciptalah ide gagasan untuk mentransformasi permintaan pemeliharaan BMN yang manual menjadi permintaan pemeliharaan BMN digital yang dapat diakses bersama melalui satu laman, yaitu Microsoft 365 Site. Kegiatan aktualisasi dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, publikasi, dan pelaporan. Setiap kegiatan memiliki keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak. Perencanaan aktualisasi dilakukan dengan memahami landasan hukum mengenai pemeliharaan BMN. Terdapat 2 peraturan yang berkaitan dengan pemeliharaan BMN, yaitu PP nomor 27 tahun 2014 dan Persekjen KY nomor 4 tahun 2022. Pemeliharaan sebagai salah satu lingkup pengelolaan BMN menjadi salah satu tanggung jawab bagi pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang yang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang dan dibebankan pada APBN. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Tahapan kedua, pelaksanaan. Pelaksanaan aktualisasi dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu mengumpulkan bahan input Microsoft 365 Site dan pembuatan Microsoft 365 Site. Kegiatan pertama adalah mengumpulkan bahan input Microsoft 365 Site. Dalam melaksanakan kegiatan ini, peserta memulai dengan membuat daftar isian yang harus diisi pegawai. Hasil kegiatan ini merupakan daftar isian site yang mencakup nama pegawai, unit kerja penempatan pegawai,
nama barang yang akan dilakukan pemeliharaan, kode barang, nomor urut pendaftaran, merek atau tipe barang, keluhan, status, dan jadwal pemeliharaan, sebagaimana disajikan pada tabel. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua adalah pembuatan Microsoft 365 Site. Site ini menjadi hasil aktualisasi peserta yang dibuat untuk memenuhi kapabilitas Smart ASN dengan melaksanakan digitalisasi permintaan pemeliharaan BMN sebagai upaya optimalisasi pengelolaan BMN dalam siklus pemeliharaan. Hasil dari kegiatan ini adalah Microsoft 365 Site yang menggunakan aplikasi Microsoft Form dan Microsoft Excel. Microsoft Form digunakan menjadi media pengisian permintaan pemeliharaan BMN oleh pegawai, sedangkan Excel adalah sebagai wadah atau database dari informasi pengisian form sebelumnya. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Tahapan ketiga, publikasi. Publikasi aktualisasi dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu mengintegrasikan tautan Microsoft 365 Site ke laman Komisi Yudisial dan melakukan evaluasi implementasi Microsoft 365 Site. Kegiatan pertama adalah mengintegrasikan tautan Microsoft 365 Site ke laman Komisi Yudisial. Laman yang digunakan adalah laman resmi Komisi Yudisial, yaitu komisiyudisial.go.id. Laman ini digunakan sebagai media permintaan pemeliharaan BMN TIK oleh pegawai Komisi Yudisial, di mana laman ini dapat diakses oleh seluruh pegawai Komisi Yudisial yang telah memiliki akun kepegawaian. Pengintegrasian ini kemudian dipublikasikan pada setiap pegawai Komisi Yudisial melalui penanggung jawab BMN di setiap unit kerja yang ada. Terdapat 6 unit kerja pada Komisi Yudisial, sehingga publikasi dilakukan kepada 6 orang penanggung jawab. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kegiatan kedua adalah melakukan evaluasi implementasi Microsoft 365 Site. Pada kegiatan ini, peserta membuat form evaluasi bagi pegawai yang telah mengisi form permintaan pemeliharaan. Berdasarkan hasil evaluasi pegawai, diketahui bahwa tampilan laman yang diberikan sudah baik, di mana laman mudah diakses, pertanyaan yang diajukan sudah lengkap dan jelas. Saran dan perbaikan yang diajukan adalah terkait penjadwalan yang harus dilakukan dengan rapi dan teratur. Maka dari itu, terkait tampilan dan isian laman tidak diperbaiki, hanya saja terkait jadwal harus bisa diatur dengan lebih rapi dan jelas. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tahapan terakhir, pelaporan. Pelaporan aktualisasi dilaksanakan dengan membuat laporan aktualisasi yang telah dikumpulkan dan video untuk melakukan presentasi pada seminar aktualisasi. Kegiatan ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut ini merupakan tata cara mengisi form permintaan pemeliharaan BMN bagi pegawai. Pertama, buka laman komisiyudisial.go.id. Kemudian, pada menu layanan publik, klik layanan BMN. Lalu akan muncul tampilan sebagai berikut. Klik form permintaan pemeliharaan BMN. Setelah itu, lakukan login pada laman menggunakan akun Office 365. Akun yang dapat masuk hanya akun Office 365 dengan domain Komisi Yudisial. Saat sudah berhasil, lakukan pengisian pada setiap pertanyaan yang ada. Jika sudah terisi semua, pegawai dapat menekan tombol submit. Hasil dari pengisian ini akan langsung terhubung pada Excel database pemeliharaan. Setelah itu, peserta akan mengatur terkait jadwal dan status pemeliharaan untuk BMN terkait. Berikut merupakan tampilan Excel atau database permintaan pemeliharaan BMN berdasarkan pada form yang telah diisi sebelumnya. Pada nomor 9, dapat dilihat bahwa pengisian sebelumnya oleh Christopher Nathaniel Amir telah terintegrasi pada Excel database pemeliharaan,
dengan rincian BMN serta keluhan yang tertera pada kolom berikutnya. Pada kolom jadwal 1, terlihat bahwa isian jadwal pemeliharaan masih kosong. Setelah permintaan pemeliharaan BMN telah masuk pada Excel, kolom jadwal ini akan diisi oleh peserta. Diatur berdasarkan urutan waktu pengisian form permintaan pemeliharaan oleh pegawai. Setelah itu, peserta akan menghubungi teknisi Komisi Yudisial untuk melakukan pengecekan dan perbaikan BMN. Jika permasalahan BMN telah selesai, maka peserta akan menulis "sudah dilakukan perbaikan" pada kolom status pemeliharaan. Namun, jika permasalahan BMN belum selesai karena masalah yang dihadapi cukup kompleks, maka peserta akan menuliskan "butuh tindak lanjut berikutnya", sekaligus juga mengisi kolom jadwal 2 untuk dilakukan tindak lanjut berikutnya. Beberapa manfaat yang didapat dari pembuatan form permintaan dan database pemeliharaan adalah yang pertama, meningkatkan tingkat keefektifan dan keefisienan pemeliharaan BMN. Yang kedua, mencegah kerusakan, penurunan kinerja, dan peningkatan biaya untuk perbaikan atau penggantian barang. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan ASN dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, serta meningkatkan core value berakhlak pada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Masruhati, Kepala Bagian Perlengkapan Rumah Tangga di Biro Umum pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Ingin sedikit memberikan statement terkait tugas yang dilaksanakan oleh Saudara Christopher yang menjadi salah satu tim dari Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga yang tugasnya adalah melakukan pengelolaan terkait barang milik negara. Adapun tugas yang dilaksanakan oleh Saudara Christopher adalah terkait usulan perbaikan BMN dari pegawai yang ada di Komisi Yudisial yang awalnya dengan secara manual, saat ini coba dilakukan secara digital. Tentu saja saya melihat ini mempermudah baik bagi teman-teman pegawai lainnya yang ingin mengajukan usulan perbaikan maupun untuk teman-teman di bagian perlengkapan rumah tangga yang tentu saja ini menjadi tugasnya. Semoga ke depan semakin bermanfaat yang tentunya nanti akan mempermudah bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Microsoft 365 Site ini telah hadir untuk menunjang pengelolaan BMN pada bidang perlengkapan dan rumah tangga, khususnya dalam hal pemeliharaan BMN. Kiranya site ini dapat terus berkembang untuk mengoptimalkan BMN di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Terima kasih.